Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad, amma ba'd. Hamdan wa syukran lillah. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan ini kita semuanya oleh Allah masih diberikan ketetapan iman, ketetapan Islam, diberikan kesehatan zahiran wa batinan, sehingga masih bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan yang sakit Allah angkat penyakitnya, diberikan kesembuhan lahir batin, mudah-mudahan ditambahkan keimanan dalam hatinya, dan mudah-mudahan lebih istiqomah untuk taqarrub ilallah, bermahabah diri kepada Allah, yang mana pada kesempatan ini kita masih berada di bulan suci Ramadan yang penuh ampunan, penuh dengan rahmat. Mudah-mudahan kita bisa menjalankannya dengan keistiqomahan, keikhlasan, hanya mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita, panutan kita yang kita harapkan syafaatnya ila yaumil qiyamah, yakni baginda agung Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan sahabat-sahabatnya. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan setetes syafaat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam fitini wa dunya wal akhirah, nanti dipanggil ke rahmatullah dalam keadaan husnul khatimah, ditempatkan di jannahnya Allah bersama kekasih-kekasihnya Allah, bertemu dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam abadan abada salawase. Amin amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan kepada saudara-saudaraku, sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, mudah-mudahan Allah berikan kelancaran, keistiqomahan. Yang terpenting adalah ketetapan iman di dalam hati panjenengan, dan mudah-mudahan keluarganya jadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Anak-anak jadikan anak yang solih, solihah, taat kepada orang tua, berbakti kepada orang tua, berguna untuk agama dan bangsa. Amin amin ya rabbal alamin. Dan yang terpenting lagi, mudah-mudahan yang punya hutang, Allah segera lunasi hutangnya panjenengan semuanya. Allah bukakan pintu rezeki, la yarzuqu min haitsu la yahtasib, dari penjuru manapun yang tidak disangka-sangka, semata-mata karena tidak ada yang bisa menolong kita semuanya kecuali hanya ridho dan pertolongannya Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan usahanya diberikan kelancaran, rezekinya berikan rezeki yang barokah, berlimpah ruah, bisa untuk membahagiakan keluarga besarnya, sisanya bisa untuk membeli rumah, mobil mewah, sawah yang luas, sisanya lagi bisa untuk menunaikan rukun Islam yang nomor 5, pergi haji wal umrah di Makkah al Mukarramah, ziarah di makamnya baginda agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama keluarga tercintanya, semata-mata hanya mengharap ridho dan kasihnya Allah beserta syafaatnya baginda agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli alaihi. Amin amin ya rabbal alamin. Oke sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada kesempatan ini, pada malam hari ini, saya sedang menunggu kelompok-kelompok kadrun, kelompok-kelompok yang gagal paham tatkala si kadrun-kadrun memberikan suatu perjanjian kepada saya, kalau nanti saya bisa memberikan bukti bahwasanya tawasul itu salah satu jalan agar doa kita dijabah oleh Allah, maka mudah-mudahan Allah berikan hidayah di dalam hatinya para kaum-kaum yang sempit pemikirannya ini agar bertobat. Karena seperti itu ucapan yang diberikan kepada saya. Namun ada seorang yang saya abaikan dari awal, yaitu Mbak Anissa. Assalamualaikum Mbak Anissa. Salam Bu. Gimana kabarnya? Kok ada yang aneh ini?
Alhamdulillah baik. Ada yang berbeda maksudnya, tidak seperti yang kemarin-kemarin. Iya. Ini efek dari pakai liontin itu apa memang Allah berikan hidayah kok sehingga sekarang pakai hijab? Ya pertama dapat hidayah dari Tuhan, yang kedua efek liontin itu Gus. Alhamdulillahirabbil alamin. Gimana Mbak Anissa, sehat walafiat? Alhamdulillah sehat. Terus setelah pakai liontin apa yang dirasakan? Ya sekarang tuh semenjak saya pakai liontin, sekarang pekerjaan sudah aman-aman saja. Sudah aman ya? Iya. Kemarin padahal sebelum kita pendohiran di Laut Utara sedang ada masalah di dalam pekerjaannya. Iya. Banyak teman-temannya yang tidak suka. Terus setelah pakai liontin diberikan jalan sama Allah untuk menghadapi problemnya, sekarang udah aman. Alhamdulillah udah aman. Terus asmaranya gimana asmaranya? Asmaranya sekarang gimana ya Gus? Sudah mulai banyak yang ngedeketin saya. Udah, tapi saya tuh kayak ilfil gitu Gus. Malah ilfil? Iya, dideketin gitu kan kayak saya bingung gitu kan. Saking banyaknya apa karena gimana itu? Ya saking banyaknya mungkin Gus ya. Jadi apa ya, pemburu laki-laki, pemburu wanita. Iya, saya kadang sampai takut, ilfil gitu. Jadi nggak percaya diri gitu kan. Seperti itu ya. Tapi tak lihat auramu udah kelihatan. Alhamdulillah, makasih. Luar biasa lah, cantik, terpancar dari hatinya. Terus masalah mimpi-mimpi terus yang dirasakan panas itu udah nggak ada lagi. Udah nggak ada Gus, alhamdulillah. Udah nggak ada. Jadi begini Mbak Anissa, kenapa tadi saya itu mengabari Mbak Anissa tak suruh ke Padepokan, terus tak ajak ke Laut Selatan. Kalau kemarin tak ajak ke Laut Utara, sekarang kebalikannya dari utara ke selatan. Seperti yang tak sampaikan dari awal tadi, kelompok-kelompok kadrun yang kemarin Mbak Anissa sikat dengan kekuatan liontin Dewi Lanjar, mereka tidak ada jerat-jerannya, tidak ada kapok-kapoknya untuk membuat suatu masalah dengan saya. Nah, pada kesempatan ini mereka ini nyuruh saya mengajak Mbak Anissa untuk di Laut Selatan minta bukti seperti kemarin kita mendohirkan dari Laut Utara, kok bisa kekuatannya sedahsyat itu. Satu perempuan lawan 4 ya kemarin. Iya, Gus. Bisa sampai muncrat kecap itu. Itu yang membuat mereka itu penasaran. Apakah itu kekuatan jin? Apakah itu kekuatan benar-benar dari Tuhan dengan wasilah media? Terus satu lagi pertanyaan saya Mbak Anissa. Selama memakai liontin Dewi Lanjar dan juga cincin Dewi Lanjar itu, ada nggak efek-efek negatif yang dirasakan? Alhamdulillah sih kalau efek-efek negatif udah nggak ada ya. Cuman kemarin tuh sempet liontin saya tuh ditawar sama orang. Ditawar gimana ceritanya? Ya banyak yang ingin gitu. Menginginkan liontin. Iya, banyak yang ingin liontin itu. Terus sampai ada juga yang nawar sampai 10 juta. Tapi saya nggak mau kasih. Sebenarnya kan liontin biasa itu Mbak Anissa ya. Iya. Kita lihat liontinnya biasa. Kenapa bisa memiliki suatu energi, terus bisa memancarkan cahaya alami? Karena itu ada kekuatan keimanan Mbak Anissa. Yang mana ketika liontin dipakai menyatu dengan hati di dada ini, di dalam dada ada hati, maka keimanan itu loh yang akan memberikan suatu kiblat atau pancernya kekuatan keimanan, bukan masalah liontinnya. Kalau liontinnya biasa sebenarnya. Iya sih Gus. Tapi memang kelihatannya seperti biasa, tapi banyak orang yang ingin gitu. Gitu ya. Iya. Sekarang mana liontinnya? Aduh, nggak saya bawa lagi Gus. Karena kan saya takut juga banyak yang nawar itu, banyak yang ingin gitu. Jadi saya nggak bawa. Cuman sempat pakai cincinnya aja. Jadi karena apa ya Mbak Anissa ya? Kemarin akadnya sama Mbak Anissa kita ke Laut Utara itu akadnya saya, mintanya saya sama Allah melalui. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Loh,
Dari tadi Gus. Iya dari tadi. Maaf, telat nunggu ya. Lama nunggu ya. Ya lumayan lah. Berempat aja. Iya. Mana berempat kelompok aja. yang lain? Kelompoknya Masih lain menyebar lagi ya? sibuk dia. Oh, iya. Kita lanjutkan lagi. Bentar ya. Jadi Ada saya gini. masih ngobrol sama Mbak Anissa. Oke. Jadi karena kemarin akadnya di Laut Utara itu memintakan wasilah media Mbak Anissa sebagai jalan lah agar masalah problematika kehidupan termasuk pekerjaan dan juga asmara itu dapat solusi dari Allah, makanya diberikan 3. Kenapa nggak diberikan banyak? Itu namanya orang yang rakus. Nah, itu sudah dibeli oleh beberapa sahabat-sahabat saya, tersisa hanya di Mbak Anissa saja. Makanya kamu tadi ngabarin saya, suruh ngajak Mbak Anissa. Mbak Anissa lagi kerja, jadi tak telepon, tak suruh cepet-cepet ke Padepokan. Ini sebenarnya kamu beneran apa enggak? Beneran. Memang tujuan kami memang itu pertama ya tobat, tapi harus ada sampean buktikan sesuatu penarikan yang membuat kami yakin. Nah iya, yang kalian buat suatu alasan ke saya saat kemarin kalian menghadapi Mbak Anissa, seorang diri perempuan menghadapi 4 orang kalian laki-laki bisa sampai muncat kecap, kan kekuatan di situ. Nah di situ kita berpikir, Lah iya, kekuatan itu yang kalian pertanyakan, apakah itu dari siluman, dari jin, apakah memang benar-benar dari Allah, kan gitu tadi. ya, makanya Terus kalau misalkan ini nanti saya bisa mendohirkan di Laut Selatan, kalau kemarin di Laut Utara, mau ke utara lagi kan saya malu. Seolah-olah saya itu buat tambel butuh gitu loh. Saya nggak enak sama penguasa Laut Utara. Ya sekarang di Laut Selatan aja. Misalkan nanti diberikan entah apa nanti bendanya, apakah kalian bisa memegang janji kalian? oh bisa dipertanggungjawabkan. Soalnya sudah berpuluh-puluh kali kalian itu janji-janji ke saya. Sekarang beda lah. Saya melihat sekarang gini, ini Mbak Anissa yang kemarin, Nah iya. kok beda sekarang pandangan. Ya alhamdulillah karena hidayah dari Allah. Dari situ kita juga berpikir ulang juga. Ntar kamu malah makin jatuh kuat. cinta sama Mbak Anissa apa? Buat ini. Kalau itu ya belakangan urusan. Waduh. Urusan pribadi ya? Iya. Udah banyak yang antri sampai ilfil katanya Mbak Anissa. Lihat kalian ini. Itu gara-gara itu Liontin kemarin tuh. Loh, bukan. Ya karena hidayah dari Allah. Oh iya ya, kirain Ngono dari loh. Liontin. Lah, Iya. salah satunya jalan itu loh Liontin bisa membuat suatu solusi yang awalnya mungkin ruwet, orang itu melihat kecantikannya Mbak Anissa memakai Liontin, orang itu jadi welas asih. Ngono loh. Iya. Tapi sekarang bisa Gusnya gini. Apanya? Apa namanya pembuktian juga. Gimana sahabat-sahabat? Sebenarnya saya itu sudah capek ya, sampai sahabat-sahabat saya, subscriber ini apa ya, menghina saya. Ya saya tidak apa-apa dihina, saya dicaci tidak apa-apa. Kalian ini kok selalu mengganggu saya, membuat masalah dengan saya. Jangan-jangan kalian tak bayar, terus tak bikin suatu drama, sinetron, gitu loh. Sebenarnya kita itu nggak ganggu sebenarnya. Cuma misi kita kan sama-sama beda. Ya jelas jauh lah. Ente ke kanan, saya ke kiri. Makanya beda. Secara kebetulan kita di suatu daerah yang sama. Ya. Ya mungkin pertemuan itu kalau orang-orang bilang settingan. Tapi kenyataannya kita kan enggak. Gak nyangka ketemu juga. Cuma Ya. sekarang aja kan janjian. Nah iya artinya gini loh. Dari saudara saya, sahabat-sahabat saya netizen, ini banyak sekali. Kenapa kok nggak diselesaikan? Kenapa kok tetap dibiarkan keliaran mengganggu saya? Jangan-jangan kalian tak bayar orang Netizen- suruhan saya. Ngono Netizen loh. bilang gitu, Iya. berkeliaran. Emang Berkeliaran. ayam kita. Ya itu katanya netizen kan yang maha benar. Kita ke berkeliaran Kita ini kan lakon yang maha salah. bukan berkeliaran sembarang, ini kan Iya. dakwah gitu. Kita itu berdakwah. Pada dasarnya menyebarkan gini loh. agama. Pada dasarnya gini Pak Ustadz,
tujuan kita lakon ini sebagai satu, hiburan. Nomor 2, wawasan. Nomor 3, pemahaman. Agar saudara-saudara kita ini bisa mengambil hikmah pelajaran apa yang kita tayangkan, apa yang dilakonkan Wahabi. Ini sangat sempit pemikirannya. Makanya kenapa saya tidak menyelesaikan kalian? Urusan tobat tidak tobat itu kan urusan Allah Subhanahu wa taala. Ya, betul. Iya, betul. Makanya saya menghormati, menghargai di bulan suci Ramadan agar saya tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh akidah Islam. Contohnya kekerasan. Nah, makanya sekali ini kalau memang kalian benar-benar bisa dipegang ucapannya untuk bertobat tatkala saya bisa mewujudkan apa yang menjadi permintaan Anda dengan catatan saya hanya menggunakan tawasul yang kalian syirik bid'ahkan. Kan seperti itu. Ya, betul. Jadi mohon ini benar-benar dipegang janjinya Ya, agar pegang janji kita. agar tidak banyak saudara-saudara itu salah paham, menghujat saya seakan-akan ini adalah drama saya. Padahal kan memang ini film. Kan seperti itu. Ya. Lah iya. Tolong dipegang ucapannya. Iya, kita Ya, pegang janji. tapi kan harus di gini Harus syaratnya dibuktikan dulu pembuktian supaya kita itu biar jelas. semakin yakin. Ya. Yakin dan jelas. Karena kan kemarin saat pendohiran di Laut Utara kalian nggak bisa menyaksikan. Yang menyaksikan kan Mbak Anissa. Makanya sekarang Mbak Anissa menjadi saksi bisu di antara sinetron ini. Agar masyarakat bisa mengambil sisi positifnya. Yang negatif nggak usah diambil. Karena sumber kebenaran hanya dari Allah. Sumber kesalahpahaman, sumber fitnah, sumber masalah ya dari kita-kita semua. Karena tujuan kita untuk bikin suatu edukasi, nggak taunya penonton malah jadi bumerang. Nggak bisa ngambil mana yang baik, mana yang tidak baik gitu loh. Gitu Mbak Anissa ya. Saya mau sholawat dulu, jangan dibid'ahkan ya. Ya, monggo, monggo. Nah, karena kalian ada maunya makanya monggo-monggo. Coba kalau kalian Kan nggak ada sampai mau. seudon duluan sama. Bukan seudon. Karena wawasan kalian memang seperti itu. Saya juga ingin mendengarkan gimana sih sholawat itu. Ya wes. Oke sahabat-sahabat, sebelum saya menuju ke tepi pantai, bibir pantai, karena di sana sudah pantai selatan. Mari kita bersolawat dulu kepada junjungan kita Nabi Agung Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala Muhammadin. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim. Sallu ala Nabi Muhammad. Kan enak kalau dilantunkan selawat. Iya. Saya tumben dengerin. Iya, bagus suaranya. Loh, ya karena kan suara saya itu suaranya mantan kori. Tapi suaranya bagus kok, nggak nyanyi aja, Gus. Kayak Roma Ya Irama. kalau nyanyi itu tergantung iramanya. Iramanya itu mengajak ke dakwah apa mengajak ke maksiat. Kalau sholawat kan mengajak orang itu agar kita meminta syafaatnya Rasulullah. Ya kalau misalkan dangdut itu ya tergantung jenis dangdut yang mana. Kalau Bang Haji Roma Irama kan memang beliau dari kandungan Al-Quran. Darah muda kan gitu. Darahnya para remaja. Ceng ceng ceng. Enak kan? Enak, Karena begini, ada beberapa sahabat-sahabat saya chat lewat admin bahwasanya saya itu mirip kayak apa zaman mudanya Bang Haji. Oh iya, Oma benar, Irama. benar, iya, benar. Mirip ya? Makanya nyanyi aja kan. Ya nggak usah. Saya mau
buktikan apa enggak ini? Oh iya, Iya, silakan. Hampir lupa. Ayo Mbak Anissa. gimana? Lupa nanti. Jadi saksi. Bawa kain putih sih ya. Oh, ya wes. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan deket-deket sama mereka Mbak Anissa, nanti digondol nanti. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. La haula wa la quwata illa billahi ta'ala. Mau di mana? Silakan di mana aja. Mau di mana aja bebas. Mau di Kalau sini? bisa di sini. Di sini. Iya. Lautnya jauh loh. Ya wes sana. Mana kalau bisa. Udah sini aja. Ya, sini aja. Ini mau gimana? Didoakan apa ini? Ya, baca kalau bisa. Biasanya katanya Leontin itu kan di lantai pantai utara ya? Mbak Anissa sana, deket kameramen, jangan deket-deket mereka. Nanti takutnya dirayu. Enggak apa-apa Dengan Mbak Nisha. gombalan nanti. Aman. Jasnya tuh tempat selatan. Yontin apa? Ya. Mana kain hitamnya? Kain putihnya Jim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ridholillahi ta'ala wa bi syafaati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Syalumul Fatihah. Alhamdulillah. Wa summa ila hadrati husun jamil malaikatal muqarrabin Jibril, Mikail, Israil, Israfil. Wa summa ila hadrati husun jamil amja'i wal mursalin khususan Abul Abbas Bulya bin Malkan Nabi Akhir Salam. Wa bi karamati wa bi barakati syarumul Fatihah. Wa summa ila hadrati khususan jami'il sahabati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syarumul Fatihah. Wa summa ila hadrati khususan Sultanul Awliya Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu anhu. Wa bi karamatihi wa bi barakatihi syamul Fatihah. Wa summa la hadrati khususan jami'il awliya illahi fi makanihi. Wa summa la hadrati khususan jamil awliya illahi fi. Wa summa la hadrati khususan jamil wali songo. Wa bi karamatihi wa bi barakatihi syamul Fatihah. Wa summa ila hadrati khususan ila Ridho Ibunda Ratu Pantai Selatan, minta izin pangestu, berikanlah saya benda apapun yang bisa bermanfaat untuk diri saya, saudara-saudara saya, dengan ridhonya Allah, dengan kasih sayangnya Allah, dengan syafaat Rasulullah, dengan karomah, dengan barokah aulia illahi fis samawati fil ardh. Syarumul Fatihah. Kalian lihat, ombaknya semakin ke sini, artinya kita sudah dipersilahkan. Ya. Dari yang tadi jauh, ombak itu nyamperin kita, dekat, semakin dekat. Ombak itu bisa memberikan salam pada orang yang mengerti, yang menyatu dengan alam. Makanya kita perlunya tadabbur alam. Apalagi sudah saya awali dengan tawasul. Bismillahirrahmanirrahim. Cek dulu. Itu medianya itu. Ya. Nggak ada kantong-kantongnya kan ini? Kantong apa? Ya kan nanya. Ya kan Bos. kantongmu itu. Nih, Aman. aman.
Coba cek di kantong bajunya tuh, siapa tahu dia nyimpan di sana. Ya nggak mungkin lah saya taruh itu. Nanti munculnya di atas kain ini loh. Ya siapa tahu gitu. Ada rokok ini loh. Nih rokok. Haram. Ram. Haram di sini. Belakang kamera yang rokok kalian. Bohong aja. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Duh. Jongkok. Ngapain jongkok? Mau lihat. Lah, ntar malah penuh. Piye to ki? Mau geding aku. Malah bercanda. Cek dulu. Wes. Saja. Engko tak selipkan. Saja. Cek. Terus benjol-benjol. Di bawahnya kain coba lihat. Ya bekas telapak itu. Ya kan coba tahu. Mbak Nisa deket kameramen aja, jangan jauh-jauh. Nanti bawa siluman-siluman nanti. Siluman. Sana maksudnya silumannya. Oh. Menunjuknya sana tapi menghadapnya sini. Salah nunjuk tadi. Aman? Ya, aman. Yo kan keluarin Minyak wangi. Kain. Ini sunnah. Tanpa Jim. Lihat ya. Ya. Samudra kinubeng alam surya mengkoni kinubeng jagat sura jangkung anjangkung sukma si jabang bayiku. Ya apa? Salamhu ala manan jagatku. Sirullah jenangku tat sampurno imanku. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Bismillah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Sukmaku cahayaku dayaku kodrate kang kuwasa. Nur Allah sifatnya cahayaku nur cahaya jute uripku nur putih sabda kodrate sukmaku biidznillah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Wujud tohir saking kersane Allah benda apapun yang diridhoi, yang dipangestoni, yang diizinkan oleh penguasa laut ratu pantai selatan. Bismillahil haula wala quwata illa billahil alil azim. Kun fayakun payang bu Allah padan ku Ahmad Muhammad kinukji kinum malaikat Jibril Mikael Israel Israfil mati saking pucuk ing aku. Saking ridhone Allah. Saking kersane Allah. Allah. Lihat ya? Ya. Lihat. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sedulur kula kang gangsal pancar enam sukma agung kang manggon sak jroning tringati kula ingkang termasuk jalan kuwasa ingkang nguasa kula. Kula nyuwun para nabi, para malaikat, para rasul, para wali nyuwun panguwasa pun kekuasaanipun. Zahir wujud benda apapun dari pantai selatan Ibunda Ratu Kidul
saking kersane Allah, wa bi syafaati Rasulullah, dengan karomah dengan barokah aulia illahi fis samawati wa fil ard. Wujud zahir, wujud zahir. Allah, Allah. Ya. Allah. Lihat. Kapan naruhnya? Aku tadi kayak ngantuk itu. Loh. Gimana? Kamu gimana, Pak? Ya betul, Mang. Ya betul. Langsung ada. Kamu gimana, Ustaz Faruk? Ya betul. Lah kok Betul bisa langsung ada ya? gitu. Ada yang naruh paling. Hah? Ada yang naruh paling. Aku kayak ngantuk tadi. Kita tuh gimana? Perewangan saya paling naruh. Enggak mungkin, enggak. Nggak mungkin ya. Tadi ngantuk apa? Melek. Aku ngerasain kayak ngantuk. Tapi yang nggak percaya aku ini. Nggak percaya Settingan gimana? kayaknya nih. Nggak percaya gimana? Nggak- Ini tadi kan sampean yang naruh kainnya. Ya. Coba buktikan sekali lagi. Aku yang naruh kainnya. Masih belum percaya? Nggak percaya aku. Ini nggak mau ngetes kekuatannya dulu. Ini settingan. Nah, sekarang kalau emang settingan, coba kalian tes kekuatannya dulu. Soalnya saya belum megang sama sekali. Ini belum tak netralkan. Masih Belum netral. alami. Masih alami dari pantai selatan. Keluarkan kekuatan hikmahmu, Ustaz Faruk. Dulu. Wih, kelasnya Ustadz Faruk aja bisa mental. Lah iya. Lah kalau antum punya kekuatan hikmah, ilmu hikmah, coba dinetralkan. Aku kemarin sempat belajar. Ya, coba praktekan. Masa pusing kan? Gini caranya. Pusing? sekali, ya. Kok bisa pusing? Baca bismillah dulu. Ya udah baca bismillah. Dulu. Iya toh, barangnya di bawahmu kok. Kok iso lunyu ngono toh? Apanya yang lunyu? Pusing nggak tuh? Sekarang nih rasanya kayak didorong. Iya. Bisa Entah, dorong Man. itu. Ah, settingan. Panas. Tapi kalau kita bilang settingan, kekuatannya luar biasa sekali ya. Ya, makanya. Kan belum tak Kayak netralkan. Didorong gitu ya. Ya, Aku tadi didorong barusan. coba lagi. Yang benar. Ayo Ustadz Faruk, sampean ilmunya tinggi. Coba dengan ilmu kadigdayananmu dinetralkan. Keluarkan semua ilmu kanuraganya, ilmu hikmahnya. Dulu. Nah, kuat Ustadz Faruk. Karena kalian nggak diberi izin, yang diberi izin adalah saya. Izinnya gimana? Salah satunya untuk membuka supaya izin itu dari Allah. Yang pertama ya, supaya ini tidak jatuh ke musyrikan, kesyirikan. Makanya saya meminta izin kepada Allah dengan cara bertawasul. Mulai dari ridhonya Allah, syafaatnya Rasulullah, malaikat Jibril, Mikail, Israfil, terus Jamil Anbiya, Jamil sahabat Rasulullah, Sultan Syabdul Qadir, wali-walinya Allah, baru minta restu pangestunya penguasa selatan. Nah, kalian asal-asal aja. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ridha lillahi ta'ala bi syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan ridhonya Allah, dengan kasih sayang Allah, dengan syafaat Rasulullah, dengan karomah, dengan barokah aulia illahi fis samawati wal ardh. Dengan izin pangestunya, ridhonya Bunda Ratu Pantai Selatan. Netral. Positif. Jadikanlah media ini
benda ini kemanfaatan untuk siapapun. Apa-apa gitu loh. Sini Mbak Anissa. Yang dikasihkan saya. Coba Mbak Anissa pakai Mbak Anissa. Gimana cara bukanya itu? Kok ya 3 lagi itu loh Mbak Anissa ya. Kemarin kita di Laut Utara 3, sekarang 3 lagi. Mungkin porsinya harus 3 kayaknya. Karena menandakan atau lambangnya hidupnya manusia itu ada 3 unsur, ada raga, sukma, cahaya. Kalau kejawen itu ya. Tapi kalau di dalam Islamnya ada raganya, ada sukmanya, ada ruh. Ruh ini diberikan suatu cahaya yang mana makanannya ruh adalah zikrullah. Makanya 3. Di sisi Tapi nggak 2 ya. percaya. Apanya? Gak percaya, aku pengen membuktikan lagi. Aku yang naruh. Bebas. Ayo sini. Nanti setelah pakai yang dari Dewi Lanjar, coba pakai yang dari Pantai Selatan. Kelebihannya ataupun efeknya yang negatif itu tidak ada, yang positif maksudnya. Seperti apa nanti? Jadi sisa 2 ini. Sisa 2 untuk sahabat-sahabat. Masih nggak percaya? Nggak percaya. Ya, Lagi. mau lagi? Jangan leontin. Di mana? Di sana. Ayo, oke. Dah, ente yang naruh. Wis sini. Dekat sama kameramen Mbak Anissa. Ini pegang Mbak Anissa. Nanti jatuh ke tangan mereka bahaya. Sini ya. Barin wes. Bolak-balik ae. Balik. Ya, tadi kan bolak-balik. Makanya bingung. Ngosok aku mau ngambil tadi didorong. Yang dorong siapa? Tahu. Gimana kalian? Udah. Sekali lagi. Aku mau pembuktian lagi yang asalnya dari dalam laut. Nah, Ya, karena ini berada di laut selatan, simbolisnya adalah hijau. Tadi liontin hijau. hijau. Oh. Saya melihat di dalam dasar laut itu ada suatu cahayanya itu seperti kehijau-hijauan. Hijau, lebih hijau dari sorban saya ini. Oke, Ya. Oke. tapi nanti dipegang nggak janjinya untuk tobat? Iya. Buktikan ya. Saya mau tobat nanti tak minta itunya. Apanya? Hah? Apa Mbok minta? Maksudnya tobatnya. Tak eksekusi nanti kalau kamu bohong. Enggak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Penarikannya di sini ngapain ke situ? Ya, ngambil energinya itu loh. Peh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa alihi Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi energi saya salurkan lewat tongkat saya ini. Ada cahaya 2. Mana? Mana cahayanya? Lah kamu kan nggak ngerti ya dengan cahaya-cahaya begitu. Yang kamu ngerti itu cuma kesalahan orang lain aja. Nah, aku kan ingin tahu. Butuh pembuktian cahayanya mana? Makanya segala sesuatu itu butuh sarana. Butuh suatu
benda yang untuk menyalurkan energi tadi itu. Lah ini salah satunya lewat sini. Tadi dari sana Tadi dari sana apa dari sana? narik Bukan. ngapain? Cuma nengok air. Oh. Lah ya narik lah, Drone. Coba lihat ini. Gedem-gedem. Apanya nggak ada loh. Di soropannya ada soropannya. Coba. Nah, Tadi kan digini-gini keluar ya. Coba lihat dulu. nggak ada. Oh. Nggak ada gitu loh. Wes, Wes, siapa yang naruh tadi? aku yang naruh. Nanti taruh ya. Ya, lu Kaisa. Apanya taruh? Loh, kayaknya itu. Dan tak suruh buktiin. Oh iya. Bismillahirrahmanirrahim. Apa ini bendanya? Ya benda dari laut. Pokoknya dari laut. Lah ini namanya aja dari pantai selatan kok. Katanya sampai udah lihat tadi Iya. hijau-hijau. Loh iya. Apa gini rumput laut? Kan nggak Yang mungkin. bunder-bunder itu apa? Kelereng. Dari dasar laut. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Lah ini cincinku hijau. Oh, ini hijau ini. Lah iya. Oh, settingan ini. Cincin iki sing tak Yang hijau lebih pakai. hijau dari sorban tadi. Ini paling. Kan tak salurkan ke sini. Maksudnya ke sini. Di sini bukan di situ. Weh, kalau ini mahal 10 juta gak tak kasih kalau ini. Waduh, angel wes. Ini cincin luar biasa ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Pas liatin jatuh sini nanti. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Dengan ridhonya Allah, dengan syafaatnya baginda agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan karamah, dengan barokah auliya illah fis samawati wal ardh, dengan izinnya, dengan penguasaan dan kekuasaan penguasa laut selatan. Tohir, wujud. Saking kersane Allah. Kun fayakun. Allah. Apa itu? Apa itu? Kasih. Allah. Oh, buder-buder ya? Apa tuh kerang? Keong. Panas soalnya. Kok ada hijau-hijaunya? Oh, Ya, itu dari- yang dimaksud hijau-hijau. Dari penunggu-penunggu yang di pinggir pantai ini nggak terima. Karena ini salah satunya untuk kekuatannya di dasar laut loh. Kok kayak mata? Matanya kucing ya? Mata Itu ikan. namanya kol buntet. Oh, ini kok kalau buntut kok ada hijaunya? Loh, yang dari laut, Dun. Kol buntet itu macam-macam. Ada yang dari alam, ada yang dari laut. Kalau yang dari alam itu terbuat dari fosil, udah memfosil. Lah ini dari dasar laut, mengandung kekuatan energi alami, yang mana sudah menjadikan suatu kekuasaannya Bunda Ratu Pantai Selatan. Iya. Apapun yang berada di laut selatan itulah kekuasaannya secara gaibnya. Makanya kalau di dalam bangsa manusia, jadikanlah pantai ini tempat wisata. Salah satunya tujuan niat kita untuk mahabbah. Maghfirahnya Allah sangat luas. Gitu. Coba naturalnya. Gak tahu sebenarnya apa ya? Kegunaannya apa? Ya banyak kegunaannya. Coba kamu pegang. Aku gah netralkan. Lu ngapain kok kainnya buat tarik itu? Ya, siapa tahu. Apanya buat tarik-tarik? Cari, Pak. Cobain pegang. Tadi gini-gini. Kayak nyetrum gitu dia. Bukan kayak nyetrum gitu dia. Kayaknya trom. Kayak nyetrum tuh rasanya. Mana nggak ada kabelnya? Iya. Tetep Gus kayak gitu Gus. Loh, iya toh. Keras ya. Tambah keras. Tadi gitu ya, panas. Ini panas juga. Lebih panas lagi yang ini. Panas kayak nyetrum gitu dia. Kayaknya sama kainnya tadi bisa tak pegang. Kali kecil. Ya tetap nggak bisa. Tadi kainnya bisa tak pegang itu. Mbok kira itu nggak berat ah.
Mbak geser ya bisa, tapi coba ambilan. Coba kita angkat, coba. Bisa enggak? Coba angkat. Bisa kali ini. Bisa. Masa orang 4 ngangkat dua? Bisa tadi ya? Lembut tarik gini ya bisa lah. Oh, angkat nggak bisa ya? Ada batunya gede itu. Iki bisa iki. Bisa lah lembut tarik gitu. Coba tarik sekali. Coba tarik sekali, bisa enggak? Tarik. Itu namanya ngakali kalau mbok tarik. Coba. Angkat tangan. Bergetar ya? Bergetar ya? Jalan dia. Coba Mbak Nisa sini. Dari situ aja Mbak Nisa. Coba ambil Mbak Nisa. Karena udah ada liontinnya pasti bisa ngambil. Tuh. Gini aja wes. ya? Aku pinjem liontin tak ambil lagi. Kamu nggak mampu. Udah tobat aku. Pinjem liontin tak. Tobat secara lisanmu. Pinjem dulu pinjem. Pinjam dah. Coba. Selagi kamu itu tidak punya keistiqomahan, nggak bisa memegang teguh tali Allah, benda apapun yang dari gaib nggak akan pernah mampu. Lo orang jin aja lo mau bacakan ruqyah aja nggak panas. Jinnya itu yang gini. Yang main-main. Main-main. Jinnya. Udah, tobat. Kamu Coba. tobat aja. Pinjem Mbak Nisa. Pinjem. Sini. Kasih pinjam kalau mampu. Pinjem. Taruh. Abot ya. Apanya yang abot? Mau genggam ya abot. Ya bisa pegang ya? Oh ya. Bawa ini mah, bawa. Coba aku pinjem liontinnya. Karena di dalam hati kalian itu ada kemunafikan. Kalian tidak benar-benar karena Allah untuk bertobat. Aneh. Dapetnya mana? Karena Mbak Anissa ini adalah wanita yang polos, yang tidak ada kemunafikan. Panas ya. Coba gini. Makan dorong. Jatuhin ke tanganku. Udah tak biarin tak serahkan sama Mbak Anissa udah. Jatuhin ke tanganku. Jatuhin. Beneran panas. Iya Toki. Iya to drone. Mana sih? Hai. Bungkusnya nggak ada ya kan. Kasih paham Mbak Anissa, kemarin dari Liontin Utara kekuatannya udah dahsyat. Sekarang dari selatan ini lebih dahsyat Kita lagi. koyak aja. Kita rebut. Mereka itu orang-orang munafikun. Ya. Sampahnya di belakang. Ambil depan. Mbak Nisa. Kak. Ini lepas dulu liontinnya. Rayu-rayu itu. Ayo sini. Gak apa-apa, ayo. Iya Toki. Kita rayu aja lah. Oh iya. Ya. Kita rayu aja. Taruhin. Apa masih berat? Berat lagi kak. Terus saya rasa panas. Berat lagi juga. Mbak. Bisa jadi ya. Ya. Ini. Saya nggak termakan rayuan-rayuan kalian. Nanti ikut kita ya kan. Nanti ikut kita Luar biasa cantiknya. ngaji sama-sama di sana, ya kan? Lalu? Kita itu. Bawa medianya itu, ya kan? Nanti tak kasih uang. Ya. Gimana? Semudah itu kalian. Nggak bayar dah. Nah, diam. Jangan ngomong sama Gusnya. Udah nggak bisa dong. Ini kan semua amanah dari Gus. Makanya ngomong nggak ada, ayo. Gini aja, bisa nggak kalian ambil dari tangan saya? Panas. Duh, ya memang harus Kamu gitu. kasih secara ikhlas aja. Dia bikin uang nanti. Ini kamu ikut. Ya. Kamu ikut. Gak apa-apa, tak kasih berapa juta wes.
Ini berapa? Emang saya mudah dibayar dengan duit. Nanti ada kasih uang nanti. Nggak masalah, ya kan? Kamu ikut saya. Kok kalian pada ngeyel sih? Udah, kasih, ya. Gini aja, kalian ambil lagi. Kalau bisa bawa pulang. Sampai juga. Enak. Loh, ayo malah pergi loh. Ayo. Malah pergi toh. Kasih paham Mbak Anissa. Bisa nggak ngambil dari tangan saya kalau kalian bawa pulang? Itu aja kan simpel. Itu menandakan bahwa kamu itu munafik, Drone. Ini rayuan kita nggak mempan, terus gimana? Kasih uang. Oh, Kasih uang. Pasti mau kalau cewek itu kalau uang mau. terus ya bisa. Sakit tanganku dibikin. Wes Mbak, gini aja. Tanganku sakit dibikin. Minta nomor rekeningnya, tak kasih wes. Buat apa nanti? Karena seperti itu Bapak. Nggak mau saya. Enggak usah ngomong Kok kamu ngeyel ya? Enggak Buat apa juga? Nggak ada Sini. fungsinya itu. Lah buktinya kalian ambil dari tangan saya aja nggak bisa. Kok bilang nggak ada? Kamu bilang Makanya sampean ikut saya, ya kan? Kan bisa. Saya nggak mau. Nanti tak bayarin. Nggak mau. Harus mau lah. Uang berapa ya? Ambil dah, ambil. Saya kasih. Kita potong ke cewek ini. Potong rame-rame. tapi hati-hati Biar- dia ada pegangan itu. Oh, jadi susah. Abot berarti. Iyo. Ayo rebut aja wes, rebut aja kesuwen. Kesuwen rebut. Enggak, kalau bisa. Ayo rebut aja, rebut. Ayo rebut. Kalian main sama saya ya. Ayo rebut aja wes. Ya rebut. Sini. Genggam Mbak Anissa, genggam. Aduh. Gak mampu, Drone. Ngeyel lah. Coba saya. Gini. Ayo. Gandengan. Ayo gandengan tangan. Taruh tangan. Kalian tunggu dulu. Ini mau ngajak main apa bagaimana sih? Ayo kita bawa ke sana yuk. Geret Ayo. aja. Geret ya. Walah Drone sama perempuan aja gak mampu. Saya ngeyel. Buat jalan-jalan susah. Gimana kan? Ini karena badannya besar, apa kekuatannya yang besar ini? Sama badan tambah juga besar. orangnya besar bawah itu kan tambah keras ya kekuatannya. Gimana caranya ini? Mumpung nggak ada ghostnya, ngomong aja. Ayo toh. Kalian mau ngerayu saya seperti apapun saya Nggak nggak mau. ngerayu, nggak Iya. ngerayu. Nggak ngerayu, tapi kalian menunjuk saya. Negosiasi. Enggak ngerayu aku. Nggak ada. Apaan juga ngerayu. Ayo. Gua nggak mau. Ayo Mbak Anissa. Cekek aja itu, cekek itu. Hentakan kakinya. Itu loh, sebelahmu cekekan itu. Cekekan aja. Wih, keluar darah. Oh, mau diar ora. Keterlaluan kamu itu. Udah diginiin. Sekarang sampai keluar darah temanku. Waduh, kasihan ini. Ini udah melampaui batas sampai ini. Ya kalian pada ngeyel-ngeyel. Cekek. Udah, cekek. Hentakan kakinya. Ini satu lagi nih. Masih ngeyel ya? Cekekan aja udah. Darahnya. Darah haram. Gimana nih Gus? Aduh. Tisunya ada di mobil. Aduh. Tisunya ada di mobil. Biarin aja mereka. Ayo kita tinggal. Nanti ambil apa namanya? Tisu di mobil.
Mereka kalau nggak ada henti-hentinya wes biarin aja dimakan sama ikan. Ya itu ya Gus. Lah Kok iya. masih aja. Astagfirullahaladzim. Kok kamu mau Ya. Dari tadi saya tunggu kedatanganmu. menunggu apa? Saya menunggu media-mediamu. Media apa lagi Tomo? Mau kamu itu loh kita kasih tahu. Kembalilah ke jalan yang benar. Kalau belum diserahkan media-media itu, saya tidak akan pernah mencarimu. Media apa? Coba tunjukkan, Mbak Anissa. Ke kamera itu tunjukkan. Jadi dapat liontin 3 sama mustika kol buntet, keong buntet. Ini yang kamu maksud? Ya, ini yang saya maksud. Liontin itu. Terus untuk apa? Untuk menambah kesaktianku. Kan sudah tak bilang Tomo. Dengan cara zikir, dengan cara sholat, maka Allah akan berikan suatu kelebihan. Yang penting istiqomah. Tidak bisa. Aku mau biar cepat. Segala Menambah kesaktianku. gini loh, Mo. Segala sesuatu yang kita dapatkan dengan cepat, maka akan hilang dengan cepat juga. Tapi kalau kita dapatnya dengan hasil riyadhah, kita dengan zikir, insya Allah akan permanen. Semua atas kehendaknya Allah, kan loh, Mo. Gimana? Mau apa enggak? Tidak bisa. Yang penting serahkan itu semua. Media-media itu. Jangan takut, Mbak Anissa. Tidak Gus. Ini mantan dukun santet. Udah tobat. Kembali lagi ke jalan yang hitam. Ini udah jalan saya. Jalan hitam kok dibangga-banggakan. Muhammad Darmo. Genggam aja itu medianya. Kalau memang kamu bisa ngambil, ambil lah. Saya nggak ikut campur. Ambil dah. Serahkan. Suruh ambil Mbak Anissa kalau bisa. Media-media itu. Ambil. Hah? Loh. Mo Darmo. Ternyata ini luar biasa. Apanya yang luar biasa? Karena kesucian keimanannya hatinya Mbak Anissa itu loh, Mo. Yang bisa memancarkan energi ilahiyah. Sehingga memakai media sarana itu ada fungsi. Lah kamu pengen kesaktian yang instan? Nggak ada. Tapi Tujuan saya mencari media itu biar untuk menambah kesaktianku. Makanya serahkan sekarang. tak kandani, Mo, tak kandani. Yang sakti itu bukan media yang dipegang Mbak Anissa. Bukan liontin yang dipakai Mbak Anissa, bukan kol buntet yang dipegang Mbak Anissa. Tapi satu kuncinya kesaktian itu adalah keimanan kita kepada Allah. Ketika keimanan kita kenceng, hanya seperti katakan alif, tegak lurus kepada Allah, apapun media sarana yang kita bawa, itu akan connect ke dalam keimanan kita. Ceramah aja. Nggak bisa modar. Kotor semua saya Gus. Hah? Kotor semua. Ya itu gara-gara dukun Darmo itu. Nanti balas dendam nanti. Gimana, Mo? Kamu mau tobat? Dengan jalan yang sudah saya kasihkan, wirid, sholawat, sholat hajat, sholat tobat, apa kamu masih tetap mengincar benda-benda yang tidak ada manfaatnya? Saya tetap mengincarnya. Saya belum tobat, belum bisa mendapat media-media itu. Percuma kamu dapat pun kalau keimananmu nggak ada sama Allah. Serahkan.
Duh, ambil dah sama Mbak Anissa, masa sama perempuan gak bisa ngambil, Bu? Darmo. Anda mau ngambil ini? Keluarkan semua kekuatanmu. Darmo. Masa sama perempuan aja kalah. Katanya punya ilmu Brojo Mustiwo, mosok ngambil median di bawah Mbak Anissa aja nggak sanggup. Ngono kok masih sombong kamu itu, Darmo. Netralkan. Netralkan. Sudah tak netralkan, buktinya itu loh Mbak Anissa bisa bawa. Belum dinetralkan ini. Belum. Sudah, Cepat. sudah saya katakan, hanya keimanan yang tegak lurus kepada Allah, memegang tali Allah, sunatullah wa sunatur Rasul, yang bisa mendapatkan benda-benda seperti itu. Kamu kan memegang lembah hitam. Lantas saya ini tidak bisa untuk memiliki. Karena keilmuanmu itu di bawah kegelapan. Keimananmu tertukar oleh kesaktian hitam. Ngeyel aja kamu itu. Gimana mau? Gimana? Ampun gak? Apa masih ngeyel? Gimana mau? Kamu mau tobat apa enggak? Kamu nyari apa? Saya mau. Alah, netralkan apa? Netralkan apa? Ini belum tak suruh ngelawan kamu loh ya, Mbak Anissa ini. Walaupun Mbak Anissa gak punya ilmu, tapi dengan media-media bisa memancarkan dari keimanannya untuk melumpuhkan kamu loh. Kalau dia tidak megang media itu, dia tidak akan mampu. Makanya semua perlu sarana, wasilah, media untuk membuktikan keyakinan kita kepada Allah. Tanpa sarana, wasilah, langsung ke Allah, ya sulit mo. Makanya kamu tak suruh riadoh, kamu tak suruh puasa, tak suruh tirakat, kamu malah minta jalan pintas. Ya biar cepat saya dapat menambah kesaktian. Tidak ada orang di dunia ini yang sakti. Yang sakti itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mana loh mo? Lah kok kamu itu minta jalan pintas terus? Apa tak suruh melumpuhkan Mbak Anissa? Kalau dia bisa mampu. Loh, tidak ada yang tidak bisa kecuali Kalau atas dia kehendak tidak Allah. megang media-media itu, dia tidak bisa melawanku. Meremehkan. Dia bisa menandingi kekuatanku. Mbak Anissa genggam begini. Hentakkan kakinya 3 kali ke tanah.
Luncurkan ke sana. Nah. Oh, ayo. Piye mo? Hah? Piye? Gimana? Ini dari jarak sekitar 2 meter loh. Kamu terpental 3 meter. Saya mengakui kedahsyatan Dahsyatan apa? benda-benda dan media-media yang kamu bawa itu. Bukan saya yang bawa, Mbak Anissa yang bawa. Gimana? Sampai tenagaku tidak. Wes tobat daripada kamu tak lumpuhkan. Mau tobat pernah? Hah? Belum merasa kalah. Oh alah modar mau. Yo, kasih kesempatan. Cukup begitu Mbak Anissa, genggam medianya, hentakkan kaki, arahkan ke orangnya, seolah-olah mukul. Oh, udah terpental dia nanti. Jangan takut. Mengeluarkan haji sama bos. Udah keluarin, jangan banyak ngomong kamu mau. Orang kamu hanya banyak omong modar mau. Cukup diam Mbak Anissa. Gimana mau? Gimana? Modar. Mau kemana dia, Gus? Kabur lah. Orang dia nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi alhamdulillah, yang sakti itu bukan media-media yang dibawa Mbak Anissa, melainkan satu adalah keimanan di dalam hatinya Mbak Anissa yang bisa membawa media-media itu sehingga bisa membentengi diri dari mara bahaya, dari niat tidak baik orang. Insya Allah liontin itu bisa untuk kelancaran rezekinya, untuk usahanya, dan bisa mendapatkan kepercayaan dari atasan atau bos-bosnya. Kalau kol buntet itu bisa untuk kadigdayan, kanuragan, dari perisai-perisai ilmu hitam, santet, tenung teluh, dan lain sebagainya. Jadi hanya ada 2 saja liontinnya. Mungkin sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah berminat untuk memiliki liontin hijau dari Bunda Ratu Pantai Selatan dan juga mustika kol buntet sepasang, itu bisa menghubungi nomor admin di 0811 292 538. Jadi satu untuk Mbak Anissa nanti dipakai, dirasakan energinya yang mengalir ke dalam setiap peredaran darah, terus dibandingkan dengan kekuatan dari Bunda Ratu Lanjar Laut Utara. Mudah-mudahan bisa memberikan kemanfaatan khusus untuk Mbak Anissa, untuk saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya ada 2 stoknya, hanya ada 2 barangnya.
Jangan sampai untuk rebutan, karena kemarin itu untuk rebutan Mbak Anissa. Sisa 2 itu. Banyak yang nggak kebagian. Jadi cepet-cepetan ya, sahabat-sahabat, hanya ada 2 saja. Sebelum kehabisan. Segera dihubungi nomor adminnya. Jadi itu aja sahabat-sahabat yang dirahmati Allah SWT. Alangkah baiknya ditata niat baik kita, hajat kita, agar apa yang menjadi problematika kehidupan kita dirahmati dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum saya akhiri, karena ini ada suatu pesan mungkin dari sosok laut pantai selatan mau memberikan pesan kepada saya, pinjam raganya Mbak Anissa ini. Berkenan Mbak Anissa ya? Ya sudah. Silahkan masuk Ibunda Ratu Pantai Selatan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa sekiranya yang membuat pesan Ibunda Ratu? Aku gur ngiling kele. Nggih. Barang-barang iki tak wehno ndong kowe. Kudu sing ngati-ngati nek mung njaga. Nggih. Jadi aja sampe ana wong sing gawe sembarangan. Insyaallah Bunda. Jadi kowe kudu ngati-ngati ya le. Nggih sendika dawuh Bunda. Insyaallah media-media yang panjenengan berikan bisa bermanfaat untuk saya, saudara-saudara saya, dan saya mohon maaf ketika mungkin tadi saya ke sini langsung datang tidak memberikan suatu isyarat ataupun salam, mudah-mudahan tidak menyinggung Ibunda Ratu Pantai Selatan. Ora apa-apa. Sing penting gur pesenku siji ning kowe. Nggih. Jogonen rumatan, aja nganti ana wong sing gawe ngawur dadi lan rusake pusaka iki le. Nggih Bunda. Pesanku gur kuwi ya le. Nggih, matur sembah nuwun Bunda. Ya wis, aku tak pamit. Nggih, monggo. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Gimana tadi? Ngerasa gimana? Ngerasa badanku kayak dibawa tenang gitu guys. Tenang, Iya. dingin gitu ya. Hmm. Beda sama yang kemarin-kemarin yang dirasakan Mbak Anis. Iya. Kalau yang untuk kemarin-kemarin tuh aduh, sakit semua badanku. Kalau sekarang tenang ya, artinya tidak ada efek apapun tiba-tiba langsung masuk gitu. Iya. Ya itulah karena kesucian keimanan hatinya Mbak Anissa sehingga energi yang positif. Jadi beliau itu sebenarnya tidak masuk ke dalam badannya, tapi hanya suatu energinya beliau yang mewakili pesan dari Bunda Ratu Pantai Selatan masuk ke dalam tubuhnya Mbak Anissa, ke alam bawah sadarnya Mbak Anissa. Itu energi dari Bunda Ratu Pantai Selatan. Karena mustahil ketika seorang penguasa laut selatan itu bisa masuk ke dalam raganya siapapun manusianya full, itu sangat mustahil. Makanya hanya sebatas energi perwakilan dari penguasa laut selatan. Jadi pesannya seperti yang disampaikan Mbak Anissa saat dikontrol oleh suatu energi agar media-media ini bisa dimanfaatkan, dijaga, dan jangan sampai salah ke tangan orang yang berbuat angkara murka, yang ngawur, buat sembrono. Jadi yang mungkin nanti menerima media kulbuntet sepasang dan juga liontin hijau ini mudah-mudahan bisa amanah, bisa menjaga pesan dari Ibunda Ratu Pantai Selatan, termasuk Mbak Anissa juga. Mudah-mudahan ditata kehidupannya oleh Allah, berikan keimanan
dan juga keistiqomahan agar terpancar cahaya dalam hatinya. Mudah-mudahan semakin baik lagi kehidupan ke depannya. Amin. Mungkin itu saja ya sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau udah hampir larut pagi ini kita akhir di sini saja. Yang berminat untuk memiliki liontin Bunda Ratu Pantai Selatan dan juga pusaka Kul Buntet bisa menghubungi nomor admin 0811 292 538. Yang sakti itu Allah, yang hebat itu Allah. Saya tidak sakti, saya tidak hebat. Kesempurnaan sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala. Kekhilafan, kesalahan sumbernya dari saya Al-Fakir yang dhaif dari manusia. Ambillah sisi positifnya dan buanglah sisi negatifnya. Mudah-mudahan di dalam setiap tayangan video yang kita sajikan ada sebuah hikmah untuk pelajaran, wawasan, dan bisa diambil untuk apa yang menjadi tujuan saya. Khairunas anfa'uhum linas, baik-baik manusia adalah manusia yang bisa bermanfaat untuk orang lain. Saya Al-Fakir Hasyim Asrori undur diri. Terima kasih banyak atas support dan doanya. Mudah-mudahan kita semua jadikan seduluan lawas yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.